warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 12 April 2023. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Serikat Pekerja membawa peraturan Menteri Ketenagakerjaan atau Permenaker nomor 5 tahun 2023 ke Mahkamah Agung, di mana aturan tersebut memberi fleksibilitas terhadap pengusaha tekstil untuk memotong upah dan penyesuaian jam kerja. Presiden Partai Buruh sekaligus Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, Said Iqbal menjelaskan setidaknya ada 4 poin utama yang dinilai bermasalah sehingga menjadi alasan digugatnya Permenaker tersebut. Di antaranya adalah di dalam Permenaker tersebut justru memberikan dalil untuk memperbolehkan pengusaha membayar upah pekerja hanya 75% untuk beberapa industri padat karya yang berorientasi pada ekspor. Nah pemirsa, apakah Menaker dan juga jajarannya ini benar-benar tidak memahami dunia ketenagakerjaan? Apakah mereka tidak mengetahui terkait dengan hukum-hukum tersebut? Serta apakah pemotongan upah sekitar 25% dinilai mampu menurunkan daya beli buruh? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Bung Nanang, beliau dari Aliansi Buruh Indonesia. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana nih kabarnya nih, Bung Nanang, sehat Bung? Iya, alhamdulillah tetap hangat. Alhamdulillah. Baik Bung, menyikapi terkait dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu ya, nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang yang mengatur pengusaha tidak boleh membayar upah di bawah upah minimum. Nah, melihat dan mencermati hal tersebut ini, apakah ini memberatkan buruh atau seperti apa? Tanggapan dari Anda ini seperti apa? Iya, bukan saja memberatkan buruh, tapi memberatkan keluarga buruh dan keluarga rakyat Indonesia. Karena kita tahu roda perekonomian di negeri ini itu garda terdepannya para buruh. Pengusaha kalau nggak ada buruh nggak bisa jalan itu perusahaan. Demikian juga di sektor-sektor lain seperti guru honorer. Kalau nggak ada guru honorer, siapa yang akan membantu guru yang tetap itu? Jadi sangat memberatkan, apalagi ini kemudian dilaksanakan di tengah-tengah kaum muslimin sedang berpuasa, harusnya diberikan asupan energi yang cukup, diberikan tunjangan yang cukup. Ya, sekali-kalilah wong 1 tahun sekali. Ini enggak tambah, dikurangi gajinya sebesar 25%. Kalau nggak dibilang dolim, apa ya kira-kira kata yang tepat? Tiran, penjajah, otoriter, atau nggak punya hati? Nah, jadi itu mungkin sangat-sangat memberatkan para buruh sekali, dan kami berharap, ayolah pemerintah, kalau Anda bisa memberikan dan tanda petik insentif kepada para koruptor, mereka lari ke luar negeri bawa uang triliunan rupiah, apalagi ada yang sampai beli Rubicon, terus nggak bayar pajaknya, kan gitu ya. Lah kenapa kepada rakyat sendiri, pada para buruh ini perlakuannya justru berbalik 180 derajat? Sepertinya rezim sekarang ini menjadi antek-antek oligarki, itu semakin menguat. Jadi seperti itu Bung Aziz. Ya baik, kalau kita melihat dan mencermati di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2023, ini kan kaum buruh ya menilai bahwa seolah-olah ya pemerintah memperbolehkan pengusaha untuk membayar sekitar 75% ya untuk beberapa industri padat karya yang berorientasi pada ekspor. Nah, melihat dan mencermati kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja tersebut, ini menurut pandangan Anda ini seperti apa? Apakah menteri tersebut ini tidak memahami terkait dengan dunia ketenagakerjaan atau mereka tidak memahami terkait dengan hukum-hukum yang melindungi hak-hak para pekerja? Iya.
Kalau saya bilang mereka nggak ngerti apa itu yang namanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Koar-koar Pancasila harga mati, NKRI harga mati, tetapi menindas buruh. Ya, tidak memahami apa itu makna kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak paham apa itu keadilan sosial bagi Indonesia, bagi seluruh rakyat. Jadi itu hanya sekedar jargon saja, tapi pada pengamalannya mereka jauh lebih kejam daripada POC. POC aja itu masih membangunkan punya politik etis gitu ya. Bangunkan jalan, bangunkan jembatan. Nah ini yang dibangun infrastruktur yang enggak ada faedahnya. Ya, sementara saat ini yang dibutuhkan para buruh adalah jaminan keberlangsungan hidup mereka. Ya, buruh itu enggak butuh disuap. Ya, buruh itu butuh jaminan pendidikan gratis, butuh BBM gratis. Ya, butuh gajinya tidak dipotong oleh iuran BPJS, butuh listrik gratis, yang semestinya itu semua diatur di dalam undang-undang. Ya, jadi apalah arti pasal 33 UUD 45? Ya, bumi, tanah air dan seluruh isinya dikelola oleh negara dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lah ini enggak, apa yang terkandung di dalam eh, negeri kita justru dikelola untuk kepentingan oligarki, untuk kepentingan para kapitalis asing. Jadi bukan saja tidak ngerti hukum, mereka tidak memahami apa itu arti pri kemanusiaan. Kalau sudah tidak punya pri kemanusiaan, apa kata yang tepat untuk mereka kecuali ya kejam, otoriter dan tidak punya hati, heartless gitu ya. Kalau sudah tidak punya hati berarti seperti mayat hidup, the walking dead gitu ya. Berjalan tapi mati. Bernafas tapi mati, nggak punya hati. Itu. Ya baik, ini kalau kita melihat ini kan kita di bulan suci Ramadan, apalagi sebentar lagi juga hari raya, yang mana tentu ya kebutuhan daripada masyarakat kita ya tidak terlepas juga kaum buruh ini juga meningkat. Nah, melihat pemotongan upah sekitar 25%, apakah ini juga termasuk di dalam diskriminasi di dalam upah kepada para buruh dan bukankah hal ini juga nantinya bisa menurunkan daya beli para buruh, sehingga kemudian para buruh kesulitan untuk mudik dan lain sebagainya. Tanggapan Anda seperti apa ini, Bung Nanang? Iya, ini sebuah fenomena yang luar biasa. Di saat buruh dipotong gajinya 25%, di, di saat yang sama juga Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan tunjangan 4 juta bagi anak-anak ASN ya. Anaknya saja dikasih tunjangan 4 juta. Lah buruh justru dikurangi 25%. Lantas sekali lagi di mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat? Ya, di mana yang namanya kita ini punya sifat tenggang rasa. Kalau kita sekolah dulu di SD, SMP, SMA kan diajari ya apa itu sifat tenggang rasa, yaitu ikut merasakan penderitaan sesama saudara. Nah ini enggak, satu ditingkatkan ASN anaknya dikasih tunjangan 4 juta, kemudian para koruptor juga diberikan potongan tahanan, bahkan ada yang dibebaskan, bahkan ada yang ya semoga saja bukan ya disengajakan untuk tidak ditangkap seperti Harun Masihu. Mereka bebas bawa uang triliunan rupiah. Lah buruh ini gajinya berapa sih? UMK. Ya, UMK Masya Allah. Bahkan ada yang di bawah 2 juta UMK-nya. Kok rela dipotong 25%. Nah ini kita disuruh makan apa kan itu? Disuruh makan slip gaji, disuruh makan ngemut kartu ATM gitu ya. Tolonglah penguasa ini punya hati gitu ya. Mari kita lawan kedoliman ini bareng-bareng. Kalau memang Anda tidak berani, buruh ini siap. Buruh ini siap untuk menjadi garda terdepan untuk menumbangkan sistem kapitalisme ini yang telah menyandra Anda semua, duhai para penguasa, dari mensejahterakan rakyat, justru mensejahterakan golongannya sendiri, kan gitu. Mensejahterakan para koruptor, mensejahterakan para kapitalis global. Ya, jadi sangat-sangat
luar biasa sekali kedoliman yang terjadi saat ini. Itulah kenapa kita dari Aliansi Buruh Indonesia dan dari kelompok-kelompok buruh yang lain menyuarakan, tumbangkan kapitalisme, tegakkan ideologi Islam dalam naungan sistem khilafah. Realistis sekali kan? Kan gitu ya. Jangankan umat Islam, Elon Musk saja, atau dalam bahasa saya Mas Elon, ownernya Twitter dan Tesla, itu juga itu sudah menyampaikan di saat Eropa mengalami masa kegelapannya, khilafah umat Islam mencapai masa kejayaan dengan khilafah. Objektif sekali. Ya. Nah, kenapa penguasa kita tidak secerdas Mas Elon ini? Tidak seobjektif Mas Elon ini. Justru rame-rame memfitnah khilafah sebagai ajaran yang radikal, ideologi yang radikal. Padahal ini jelas-jelas ajaran Islam. Ini kita cuma menyampaikan solusi saja. Semoga didengar. Itu Bung Aziz. Ya, baik. Terakhir, Bung, ketika Anda sedikit menyinggung terkait dengan kapitalisme, apakah memang ini benar ya bahwa ternyata kapitalisme itu menciptakan eksploitasi oleh para pengusaha-pengusaha kapitalis yang tidak akan pernah ada titik temu ya untuk kemudian mensejahterakan para buruh, dan konflik antara buruh dan juga para pengusaha ini tampaknya setiap tahun selalu ada ya. Bahkan kemudian ketika lahir peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak kepada buruh malah justru memperparah konflik antara dua pihak ini. Lantas kemudian apakah memang Islam itu menjadi satu-satunya solusi ya agar problem-problem yang ada ini bisa terselesaikan sebagaimana yang sudah sedikit Anda singgung tadi. Ini bisa diperjelas, Bung Nanang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam Islam itu hubungan antara pengusaha dengan buruh itu seperti sahabat, selevel. Ya. Nah, kapitalisme saat ini mengadu domba antara buruh dengan pengusaha. Pengusaha dibebani iuran kesehatan BPJS yang semestinya itu bukan bebannya pengusaha, itu bebannya pemerintah. Ya, sebagaimana diamanahkan di Undang-Undang Jaminan Kesehatan Sosial tahun 2004. Maunya buruh dalam penerapan BPJS itu pemerintah yang ngiur, pemerintah yang jamin. Ini enggak, pengusaha dan buruh yang disuruh mengiur. Udah gitu uang BPJS yang dipakai untuk bangun infrastruktur tanpa izin buruh gitu. Jadi Masya Allah, itulah kenapa ketika Perpu Cipta Kerja itu disahkan, pengusaha dan buruh bersatu untuk menolak penerapan Perpu ini. Padahal ini sudah jutaan manusia. Ya. Aspirasinya tidak dianggap sama sekali oleh penguasa. Lantas kalau memang tidak mewakili rakyat sebagaimana yang rame di DPR, pernyataan dari Bambang Pacul itu, bahwa mereka sepertinya adalah anggota DPR itu sepertinya wakil dari partainya masing-masing, bukan bukan mewakili rakyat kan gitu. Nah, ini negara apa ini? Demokrasi model apa ini? Katanya dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Ternyata dari oligarki untuk oligarki dan oleh oligarki kan gitu. Nah, kalau sudah sedemikian bobroknya, maka yang momen persatuan antara pengusaha dan buruh ini harus kita eratkan lagi. Pengusaha dan buruh itu jangan mau diadu domba, karena memang demikianlah tadi saya sampaikan aturan Islam terkait dengan pengusaha dan buruh. Ya, kita sama-sama dirugikan. Ya, ya. Lawan kita saat ini adalah kapitalisme global, ya, yang kuku cengkraman penjajahnya itu diwakilkan oleh antek-antek mereka di negeri ini, termasuk para oligarki yang mereka membiayai dana pemilu, ya, dana kampanye para calon wakil rakyat dan juga capres-cawapres. Kemudian ketika jadi mereka minta ini itu, minta termasuk di proyek IKN itu kental sekali aroma
oligarkinya. Nah, Islam datang sebagai solusi. Karena tabiat Islam itu, Islam adalah rahmatan lil alamin. Apa solusinya terkait dengan masalah perburuan ini? Yang pertama, Islam memerintahkan negara untuk melakukan industrialisasi di segala bidang. Dengan demikian, maka akan terbuka sekali banyak lapangan pekerjaan. Mulai industri sabun colek, sampo anak-anak, sampai industri pesawat tempur. Itu dibuat di dalam negeri. Dan kita semua punya, negara kita punya bahan-bahan yang punya potensi SDM dan SDA-nya. Yang kedua, bahwa buruh digaji sesuai dengan curahan tenaganya, apa itu pikiran atau tenaga fisiknya, bukan diukur dengan UMK. Karena kita tahu bahwa UMK itu disusun berdasarkan 63 item KHL, mulai dari sepatu, ya, harga minyak rambut, sampai harga sabuk, itu di total ketemulah UMK. Dan UMK itu didesain untuk kebutuhan satu orang lajang, bukan berkeluarga. Kalau dia sudah menikah, punya anak, maka tidak akan cukup. Ya, pinter-pinternya buruh, kan gitu ya. Itu pun ya, tidak boleh negara menetapkan pajak, yang mana saat ini inilah yang memberatkan penghasilan buruh. Gaji mereka dipotong pajak kendaraan bermotor, mereka harus bayar pajak bumi dan bangunan, ya. Mereka juga harus bayar listrik, bayar tagihan air, harus beli BBM, yang semuanya itu harusnya ditanggung oleh negara, bukan dibebankan pada para buruh, ya. Nah, kita lihat ya, para penguasa sekarang mereka berpesta di sana itu. Mereka cari uang triliunan, korupsi uang triliunan itu ada. Ya, itu yang jadi masalah. Untuk subsidi pemerintah ngeluh, subsidi untuk rakyat dipotong. Tapi untuk korupsi kok selalu ada uangnya? Heran saya ya. Untuk korupsi kok pasti ada uangnya, dan itu banyak sekali. 300 triliun, Masya Allah, tidak main-main itu. Karena itu, dan solusi perburuan dalam Islam tadi tidak mungkin diterapkan dalam sistem kapitalisme. Nggak cocok, bos. Ya. Nggak matching. Gitu ya. Karena itu sistem ketenaga kerjaan dalam Islam, termasuk solusi untuk tadi itu pemotongan dan sebagainya, ya kalau mau dipotong dalam sistem khilafah ya silahkan. Silakan dipotong, tapi negara memberikan jaminan penuh atas kebutuhan pokok masyarakatnya. Kemudian mengkondisikan masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier mereka. Bahkan kebutuhan mewahnya saja dipikiri oleh negara. Di mana buruh bisa beli mobil, dipikiri. Di mana buruh bisa beli iPhone, ya. Saya nggak nyebutnya, kita plesetkan saja ya, iPhone. Itu mereka bisa beli. Ya. Pak sekarang kan enggak. Untuk kebutuhan pokoknya saja susah, kan gitu ya. Beras saja impor, kedelai saja impor. Nah, sementara impornya dilakukan di masa panen raya. Jadi memang kita butuh perubahan sistem, bukan saja perubahan personel kepemimpinan di negeri ini, bukan saja perubahan anggota-anggota DPR. Percuma perubahan pergantian presiden, pergantian anggota-anggota DPR, MPR, tetapi tidak disertai dengan perubahan sistem. Maka selamanya buruh ini akan selalu tertindas, dan bukan buruh saja, ya, tapi seluruh rakyat Indonesia akan tertindas oleh siapa? Oleh mafia-mafia, oleh komplotan-komplotan, oleh gerombolan-gerombolan gangster kapitalisme yang luar biasa kejamnya. Mungkin itu, Bung Aziz. Ya baik, penjelasan yang luar biasa dan cukup jelas ini. Terima kasih, syukron wa jazakumullahu khairan katsiran kepada Bung Nanang Setiawan ini atas penjelasannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini.
Insya Allah kita nanti ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Semoga Anda, keluarga, dan teman-teman buruh semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nanang Setiawan. Waalaikumsalam. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.